Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Lail, ayat yang pertama. Bapak Ibu yang kita muliakan, kita sudah menyelesaikan pembahasan surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams itu surat yang ke-91. Kemudian kita lanjut kepada surat yang ke-92, ya, yaitu surat Al-Lail. Baik, kita lihat surat Al-Lail ayat yang pertama. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ya, secara kosakata wawunya itu dipahami dengan waw qasam atau huruf sumpah. Ya, dulu pernah kita sampaikan huruf sumpah itu ada waw, ada ta, ada ba. Kalau waw ya nanti wallah. Kalau ba dia menjadi billah. Ya, kalau ta tallah. Jadi kalau kita bersumpah hanya boleh menggunakan nama Allah, tidak boleh bersumpah menggunakan nama makhluk. Jadi demi ibu bapa, demi langit dan bumi aku bersumpah, itu tidak boleh. Ya, manusia hanya boleh bersumpah itu menggunakan nama Allah. Tapi kalau Allah itu haknya lah, mau dengan benda, mau dengan apa, mau satu atau dua benda, itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi tidak perlu kita tanyakan kenapa Allah bisa Ustaz, kenapa awak tidak bisa. Jadi yang ditanya itu indah Allah dah, yang ditanya itu awak gitu. Jadi sangko Allah yang kau tanya. Jadi kalau dulu ada wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha. Jadi hampir sama. Ya, cuman bebannya agak beda gitu ya. Di sini dimulai surah Asy-Syams itu bicara tentang demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi
bumi, lalu nanti ada penciptaan manusia, ya kan? Kalau sekarang tidak, itu nanti perginya ke perangai manusia, ya kan? Jadi nanti di sini Allah bersumpah demi malam, itu nanti akan berujung dengan ada perangai tingkah laku manusia. Jadi ke situ arahnya. Nama suratnya ya surat Al-Lail, atau juga disebut dengan surat Wal-Lail, ya kan? Ini surat turunnya di Makkah. Surat Al-Lail ini turunnya Bapak Ibu disebabkan orang bertetangga lah ya. Kalau dulu di Makkah itu ada pohon kurma, ya. Kalau sekarang yang populer di kurma itu ada di Madinah, ya kan? Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini pohon kurma ini menjorok, ya. Ada yang menjorok ke jalan, ada yang menjorok ke rumah atau tanah tetangga. Ya, samalah dengan pohon kita. Kalau di sini kan kurma tidak ada, karambia condong. Nah, tapi kalau karambia condong hati-hati, kalau jatuh ke palu kan naik kan. Seperti inilah umpamanya, ini pagarnya, ini tanahnya, ini ada mangganya. Ini bisa ke tetangga sebelah, bisa juga ke jalan, nah, gitu ya. Jangan nanti saruknya kawan menyelesaikan tapi buahnya awak mengambil, gitu ya. Nah, jadi ketika panen, ya kan, kurma ini panen, dia naik ke atas ini kan, ke atas pohon kurma itu untuk panen, ya kan. Lalu ada yang jatuh Pak, ya, diambillah dia anak-anak sebelah, tetangga sebelahnya. Yang tetangga sebelah kok miskin, ya, dia anak-anak tuh jatuh itu dipilih, diambil, dimakannya gitu. Mencari anak-anak mengambil itu turunnya capek Pak, risiko, ya kan. Turun dari pohon, kemudian diambil kembali yang ada di tangan anak-anak, yang ada di mulai dicukihnya gitu. Nah, anak mau kira-kira tuh, sampili kan, nah, nanti hubungannya dengan itu, ya kan. Nah, tapi Allah tidak langsung ya menyebutkan tentang perangai orang itu, tapi dimulai dulu melihatkan kekuasaan Allah. Wal-laili idza yaksha. Jadi nampaknya kalau ada perangai-perangai buruk itu, tanamkan dulu keyakinan kepada Allah, jangan langsung ke poinnya, ya kan. Bisa saja mereka itu tidak ngerti kan, tidak paham, ya kan. Nah, lalu anak-anak tadi itu mengadu kepada Rasulullah, mengadu dia, ya kan, bahwa pohon kurma yang dahannya melebihi pagarnya, ya kan. Ada anak-anak miskin, ya, sedangkan merandang saja atau menggulai, ya kan, banyakan kuahnya gitu. Tapi yang kuah saya lagi yang kakak tetangga gitu. Lah model itu menyaki tali hidung kawan dia mana randang kau, tiba-tiba randang kau Pak. Ya nak, padahal aromanya sampai ke sebelah gitu, ya kan. Nah, lalu di waktu kurma ini jatuh, diambil oleh anak-anak itu, direbutnya kembali, ya adalah anak yang menangis, namanya anak-anak ketek kan, ya kan. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah mengadukan kasus itu, ya kan. Rasul mengatakan, jika engkau membiarkan anak-anak itu mengambilnya, hadiahnya sebagai gantinya adalah surga. Ini beragih ke orang itu mendekatkan jalan ke surga. Dia bilang, apa katanya di sini dalam ini, ya kan? Dia bilang, bisa saja saya beri, tapi ini kurma terenak. Dia gianya apa tidak tuh? Amu apa magiah ya Rasulullah, cuma ini kok kurma nampak yang lama loh, gitu. Ya kan? Makasih ya Pak.
Namanya orang gitu Sintia, ya kan? Tadi kan dia bilang, oleh Rasulullah bilang, ya kan? Kalau mau berbagi dengan kurma ini, kata Rasulullah, ya kan? Imbalannya adalah pohon kurma di sorga. Lah di onyoan sarugo Nabi lu namanya ngecek deh Pak. Dan mau berbagi dengan pohon kurma buahnya nanti dibangunkan pohon kurma di surga. Apa maknanya itu Pak? Tidak mungkinlah pohon kurmanya di surga dalam neraka, kan itu maksud itu. Ya kan? Engkau punya pohon kurma di surga tapi engkau tetap dalam neraka, enggak. Otomatis sebenarnya kalau nyoba jalan kinci-kinci ya. Apa maksudnya itu? Engkau berbagi, kau masuk surga dan engkau akan dapatkan kurma yang lebih baik daripada kurma yang ada di dunia ini. Cuma tidak langsung dikatakan. Ya kan, jika engkau mau berbagi, kau akan dapat pohon kurma di surga. Artinya dia masuk surga Pak. Coba bayangkan berbagi kurma saja, ya kan, lah dihadiahi dengan surga. Itu pun Rasul yang mengatakan, tapi dia tidak bersedia dengan kalimat bisa saya bagi ya Rasul, tapi ini kurma yang enak ya Rasul. Ya, mendengar kata itu Rasulullah pergi saja, ya begitulah kalau gitu kan, ya kan. Nah akhirnya dialog tadi itu didengar oleh sahabat yang lain, lalu dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya yang membeli kurma itu saya ganti dengan jumlahnya yang lebih banyak, apakah nanti lalu saya berikan kepada orang miskin, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Kata Rasulullah, iya. Ya kan, lalu dia beli kurma itu, ya kan, lalu dia ganti berapa batang diganti? 40 batang dia ganti Pak. Gadang lo 40 batang daripada surga dia itu kamu ada. Ya kan? Kini kan itu yang terjadi di dunia ini Pak. Manisnya, ya bukan manisnya. Baliho ya, bukan manis baliho maksud saya. Manisnya harga tanah itu mengalahkan manisnya surga. Makanya ada orang bercakap semeter, sabatang pohon kan banyak gitu. Heboh kan? Gara-gara tanah orang ribut kan? Karena manis harganya. Ya kan? Jadi manisnya dunia ini mengalahkan manisnya akhirat gitu. Coba bayangkan ditawarkan, ya kan, pohon kurma di surga dan dia masuk surga lebih mahal bagi dia kurma tadi dan sabatang tuh, ya kan. Tapi ketika ada orang lain mau membelinya dan diganti dengan kurma yang lain, taruhlah kini enaknya sama Pak, ya kan. Karena kurma-kurma masa dulu ya, sekarang kan ada kurma apa namanya sekarang, kurma ajwa ya. Kalau najwa itu anaknya Quraisy Shihab itu kan. Nah, ini ajwa ya, enak Pak, mahal ya kan. Itu pernah saya temukan kurma ajwa termahal di Makkah itu 1 kilonya itu udah termahal Pak. Saya cari-cari tempat lain itu lebih kurang 180 atau 210 lah, 210 rial 1 kilo, ya kan. Nanti kalau yang minat nanti saya belikan, tapi transfer dulu. 210 rial berapa itu? 800 lebih ya, 840 ribu sekilo. Kalau di kebun kurma barang mungkin 300 ribu ya, 3 kilo 100 rial gitu ya. Jadi memang rasanya beda Pak, dan itu tidak bisa kalimat halal dipakai situ Pak. Sudah kita beli 1 kilo baru dikeluarkannya yang halalnya. Kalau di kebun kurma halal dulu, halal, baru belanja. Kalau kau belanja, kalau tidak masalah. Tapi kalau ditampek yang khusus ini tidak keluar dia halalnya Pak, ya kan, karena harganya 1 kilo itu 210, ya kan. Kalau sukari itu yang paling tinggi saya temukan itu baru ya 180,
ya 180 rial 1 kilo sukari. Sukari itu yang tapi kualitasnya memang luar biasa ya. Jadi enak Pak. Jadi gara-gara enaknya itu dia tidak mau berbagi, padahal anak-anak lagi kan. Ya, dia mau ambil Pak. Ya kan. Memang ada yang seperti itu perangai manusia. Ini punya mangga apa maunya Pak? Kali panen, biko lewat orang biko minta lah biko kan. Lewat seorang minta, seorang minta, kalau 20 orang lewat, lah 20 buah apa aja. Maka itu diam-diam salah Pak. Kan. Kapan perlu dituntut mangga aku gitu. Jangan do diambil orang gitu. Semakin keluar paganya, semakin dituntutnya mangga aku. Iya kan? Padahal setiap tanaman yang menjorok keluar atau ke rumah tetangga, ya seperti ini, itu haknya orang lain Pak. Itu secara hukum Islam. Jadi tanaman yang menjorok keluar rumah atau ke tetangga, yang menjorok ke tetangga itu hak tetangga. Jangan daunnya saja ke tetangga Pak. Kawan-kawan menyapu tiap pagi, tiba jo buahnya masuk sekarung awak sadonya. Tidak boleh. Kalau tidak potong. Tidak boleh dahan pohon kita masuk ke rumah tetangga, ke tanah tetangga, kecuali kita akan relakan yang menjorok kepada mereka, itu hak mereka. Begitulah cara hukum dalam Islam. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kurma yang seperti ini haknya tetangga sebenarnya. Kalau dia ngambil, ya kan, tidak kasihkan, maka itu bukan hak dia. Walaupun batangnya nyobu-nyobu, ya kan. Tapi tidak berlaku bagi yang lain Pak. Kalau dia punya ternak, lalu ternaknya masuk ke rumah tetangga, ke pekarangan tetangga, itu jadi milik tetangga, tidak berlaku kias ke situ. Khusus untuk pohon, ya kan, kalau menjorok ke tanah orang lain atau menjorok keluar tanah kita ke tanah umum, itu haknya umum. Kalau ada yang jatuh mangganya diambil oleh anak-anak atau siapapun di luar pagar kita, itu hak mereka. Iya, sama pagi condong itu kan tergantung condongnya kama gitu ya. Ya kan, itu hak hukum tanaman ya. Ya kan. Tapi kalau ambo termasuk aja Pak Win. Kece orang kampung ambo kok kami memagah kalambi condong mau ustaz ya. Kece ambo yo le pernah Pak pagah kalambi ko dulu cebo. Ya kan? Dulu anakku sekolah susah-susah, hanya kuliah susah-susah. Ya kan, orang gaeknya. Kini nya menikah aja orang Padang cebo. Itulah mengecek sawak di kampung baso memagah kalambi condong. Pertanyaannya pernah pernah menyiram kerambi kok gitu ya. Betul Pak. Itu lahir lo makasihnya tuh memagah kerambi condong tuh, ya kan? Ya, ya Bu. Ya dong mulai itu. Ya kan? Orang Padang menikah di orang Jakarta, bahwa itu wakecen orang Jakarta tuh memagah kerambi. Padahal di Padang gue terseok-seok, tidak mau tahu sewa kan. Jadi kalau sekarang ini ada Bapak Ibu punya pohon yang ya dahannya sampai ke rumah tetangga sebelah, maka itu harus direlakan, itu hak dia. Kalau tidak, potong supaya tidak terganggu. Coba kalau dia setiap pagi ngomel, dikunangkan lama di daunnya kawak, ya kan, buah kainnya, ya kan, apa kira-kira, ya kan, tiaknya caliknya sumpahi akan matilah pohon gua gitu. Nah, kalau kesal kan bisa aja seperti itu kan. Akhirnya ya. Nah, ini kisahnya, lalu turunlah ayat, ya kan? Ya, mengatakan ini ayat yang kelima ini sebenarnya. Ya kan? Fa amma man a'ta wattaqa. Nah, belum kepada, ya kan? Kepada kikirnya Pak. Bakhil wastagna, akan ada itu ayat nanti, ayat yang ke-8 kalau salah saya, ya kan. Adapun orang yang bakhil, ya kan, dan merasa dia punya sendiri, ya kan, sekarang Allah tidak turunkan ayat itu. Menghadapi orang yang seperti ini, Allah katakan, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, maka Allah akan berikan surga, Allah akan mudahkan, nanti akan lebih dalam. Tapi yang jelas
Karena dia tidak mau berbagi dengan hartanya, Allah turunkan ayat, ya kan, surat Al-Lail untuk menjelaskan. Tapi dimulai dengan kalimat wal-laili idza yaghsha. Jadi kita sebenarnya disuruh dulu pelajari tentang malam, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, Allah bersumpah demi malam, ya kan. Jadi malam itu kan dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Pernah kita bahas, ada permulaan malam, ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Jadi maghrib dengan isya itu adalah awal malam. Setelah isya nanti ada namanya permulaan malam, nanti ada awal malam. Jadi kalau awal malam mau sholat malam boleh enggak? Habis sholat isya di masjid itu pulang, itu biasanya sholat malam lah, boleh enggak? Boleh, ya kan? Jadi sholat malam itu sebenarnya memang di awal malam sampai akhir malam. Jadi memang luar biasa, sebenarnya harus dipahamkan. Diwakkan salamu kok sholat malam itu di tengah malam. Itu dimulai pula dengan lalok dulu, ya kan? Padahal hubungan lalok je sholat ndak ada doh, ya kan? Beradik kakak indah, baipa bisan ndak lo kan, ya kan? Ndak ada hubungan. Karena sunat sholat ndak ada, syarat sah sholat ndak masuk juga malam, rukun sholat masuk ndak malam? Enggak kan? Coba lihat rukun sholat dari 3 waliyah itu ada ndak malam di situ? Ndak, berarti ndak masuk. Syarat sah sholat ada ndak di situ? Malah lalu ndak ada aja, ya kan? Yang membatalkan sholat ada ndak di situ? Lalu ndak aja dah. Jadi tidak ada hubungan. Lalu malam tu lalu tu apa? Kalau memilih malam yang terakhir atau tengah malam, tentu dimulai dengan tidur. Jadi Nabi itu cepat tidurnya dan cepat bangunnya. Kalau kita cepat tidurnya, lambek jagonya gitu ya. Ya kan? Ada yang lambek bangun jago, lambek lalu capek jago. Ada yang tak nama lalu, ada tak nama jago, atau macam-macam lah perangai awak masing-masing bapak ibu ya. Jadi sebenarnya kita ungkap misteri malam, ya kan? Perputaran bumi pada porosnya terjadi malam dan siang. Jadi pergantian malam dan siang. Waqtila fil laili wan nahar. Tapi kecil orang Indonesia mana dulu? Perputaran siang dan malam. Di Indonesia menerjemahkan siang malam, Al-Quran mengatakan malam dan siang, ya kan? Waqtila fil laili wan nahar, ya, berputarnya malam dan siang. Bumi mengitari porosnya selama 24 jam. Sebenarnya dengan ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, muncul ahli-ahli teknologi, ya, yang bisa digunakan malam. Harusnya yang membuat lampu itu orang Islam, ya kan, membuat senter segala macam itu orang Islam pak. Tapi ternyata sekarang yang membuatnya orang tidak Islam, ya kan, karena banyaknya orang Islam malam-malam banyak lalok, jadi gunakan malam itu untuk lalok, ya kan. Nah, itulah bapak ibu. Jadi kita ini sebenarnya disuruh memanfaatkan malam, nah, terutama sekali, ya kan, ada yang diperjalankan waktu malam. Siapa? Nabi Muhammad kena peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ditanya kan bisa saja, kenapa malam, kenapa tidak siang, kenapa tidak pagi, kenapa tidak waktu duha, kenapa tidak sore, ya kan, kenapa peristiwanya malam. Jadi waktu terbaik mendekatkan diri kepada Allah adalah
malam, ya kan? Biasanya kalau kita mau dekat dengan orang, dengan taruhlah ya, perumpamaan saja kepada pimpinan umpamanya, itu kunjungan wajib atau kunjungan yang sunat yang membuat wadake. Baik akan tua setiap hari bertemu dengan pimpinan, bisa dekat apa enggak? Tapi kalau datang waktu-waktu tertentu gitu ya, berkunjung bawa oleh-oleh gitu umpamanya, ama yang lebih dake itu. Nah, yang ternyata yang sunat itu bisa lebih mendekatkan gitu ya. Maka itu sholat malam adalah sebagai tambahan dari ibadah siang. Karena siang ini kita minim ya, sedikit ibadah kita siang karena banyak bekerja, banyak beraktivitas. Maka itu malam, ya kan? Ada yang diturunkan malam, namanya malam qadar umpamanya kan, yang diturunkan Al-Quran di situ. Ada ibadah khusus malam, dan malam juga digunakan untuk istirahat, ya kan? Nah, untuk menentukan takdir manusia sebenarnya adalah malam. Makanya malam qadar itu adalah malam penentuan nasib kita 1 tahun ke depan, ya kan? Inilah kehebatan. Tapi ada juga orang menggunakan bebek jahe di malam hari, tergantunglah fungsinya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, dengan peristiwa ada sifat manusia yang begitu kikir, yang sudah ditawarkan surga, ternyata mereka menolak untuk berbagi ya dengan orang miskin lagi tetangganya, anak-anak lagi, ya kan? Maka itu Allah ingin memperlihatkan dulu kekuasaannya tentang malam ya. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, khusus untuk hari Rabu depan saya mohon izin ke Bandung ya. Hari Rabu depan itu akan berada di Bandung, jadi kita tidak ada pengajian pada Rabu depan dengan saya, tapi bisa dengan ustadz yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.